Tepat hari ini, tanggal 9 April 2024, I turn 18 this year. Ya, dan kali ini gue mau ngasih tahu kepada kalian, inilah 13 pelajaran, 13 hal ya, yang kalau bisa gue mau kasih tahu diri gue dulu ya. Dan ya kalau bisa gue tuh dulu tahu hal ini gitu, gue tuh bersyukur banget. So nomor 1, stop wasting your time on social media, games, watching PMO, ya pokoknya teknologi kita terhadap teknologi digital. Ini adalah kebanyakan yang anak muda lakukan, yaitu mereka membiarkan waktu mereka, membiarkan semuanya, membiarkan diri mereka itu tenggelam dalam sosial media. Dan ini buruk banget teman-teman ya. Kalian kalau bisa di umur sekarang, coba untuk nggak main sosial media, coba untuk melakukan dopamine detox. Mungkin kalian bisa pakai extension atau pakai aplikasi tambahan yang bisa membuat kalian itu untuk menurunkan screen time kalian dalam bermain sosial media. Ya kalian kalau bisa hapus semua sosial media, kasih batasan gitulah, supaya waktu kalian main di sosial media itu kalian nggak lama-lama dan kalian nggak kecanduan. Percayalah, kalau misalkan kalian udah kecanduan, hidup kalian bakal lebih buruk. Kalian kalau misalkan ada masalah, bukannya kalian face masalah tersebut, tapi kalian malah reaching sosial media. Dan apakah itu membuat baik? Enggak, men. Itu sama aja kalian membuat masalah kalian lebih parah lagi. Dan masa depan kalian akan lebih parah lagi. So make sure untuk ngelakuin dopamine detox karena itu sehat banget. Dan hal yang kedua, prioritaskan habit baik kalian yang membuat kalian sehat. Kebanyakan sekarang anak muda di Indonesia itu mereka fokusnya pada kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Seperti ya lu tau lah, lu bisa namain sendiri kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu kebanyakan orang ya, bahkan 80-90% orang itu berfokus ke kebiasaan-kebiasaan yang mana mereka nggak suka, yang mana itu bakal merugikan mereka sendiri. So, apakah lu mau menjadi seperti mereka? Apakah lu mau menjalani hidup yang mereka sendiri itu benci? Yang mereka sendiri tahu kalau misalkan itu salah, tapi mereka lakukan itu karena memang itu banyak dilakukan oleh anak-anak sekarang. So, kalau lu punya kebiasaan baik, lakukan itu. Terus lakukan itu. Jangan lu nyerah. Jadi berbeda. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kalian harus ngelakuin banyak hobi, skills, dan membangun passion kalian yang kalian suka. Gue tuh nyesel banget ya, kenapa nih ya, pas gue itu masih muda-muda, pas umur 13-17, gue itu malah main sosial media. Gue itu malah nongkrong sama teman-teman. Bukannya gue itu membangun passion. Bukannya gue itu malah mau memberanikan diri untuk gue itu misalkan buat video seperti ini gitu kan, ngedit video. Cuma dulu juga gue sering sih buat video seperti itu, tapi gue itu nggak konsisten teman-teman. Dan juga belajar high income skill yang benar-benar bisa menguntungkan di masa depan gitu teman-teman ya. Kalau kalian belajar ini, nanti di umur 20 tahun kalian bakal dapetin satu karir atau dapetin satu kerjaan yang bisa kalian gunakan atau yang bisa kalian pakai untuk kalian kerja, untuk kalian bisa menghasilkan duit. Ataupun itu bisa jadi passionnya kalian yang bisa membuat kalian produktif. Dan ketika kalian sudah banyak nih punya skill yang high value, yang benar-benar bisa membantu kalian udah build semua ini bertahun-tahun, kalian bisa mengkonvert skill-skill tersebut menjadi money machine. Kalau kalian bisa making money sendiri dengan skill-skillnya kalian. Nah begitulah ya keuntungan kalian membangun skill di usia muda, yaitu selain bisa jadi passion kalian dan sumber kebahagiaan kalian, ini juga bisa jadi bisnisnya kalian. Itu kan menguntungkan banget. Kebanding kalian buang-buang waktu, lebih baik kalian bangun passion kalian. Dan hal keempat adalah kalian harus memanage tujuan hidup kalian dan juga goals kalian. Jadi kalau misalkan kalian sudah banyak nih punya beberapa skill, punya beberapa hobi, kalian harus juga memfokuskan pada beberapa hobi aja. Di atasnya passion itu ada tujuan hidup, yang mana inilah fondasi hidup kalian. Inilah yang membuat kalian tuh bangun. Inilah yang sesuai kepercayaan kalian. Tujuan hidup kalian itu harus sesuai dengan kebiasaan kalian. Kalian harus memanage atau memilih passion kalian yang kalian suka, skill kalian yang kalian udah pelajari, itu sesuai dengan life purpose ini atau tujuan hidup ini. Karena gimana ya, kalau misalkan kita memfokuskan pada banyak hal, itu kita nggak akan fokus, kita bakal berantakan juga fokus kita. Jadi kita harus benar-benar fokusin pada satu hal, pada satu circle yang mana itu berdasarkan tujuan hidup kita. Dan ketika begitu, kalian bakal mempunyai satu karya yang bisa kalian banggakan, bisa kalian jadikan bisnis gitu loh. Yang kelima, yang paling banyak dilakukan oleh anak muda di TikTok zaman sekarang, di sosial media, jangan pernah mengejar untuk mendapatkan pacar, tapi fokuslah terhadap diri kalian.
fokuskan terhadap prioritas kalian. Kenapa kalian gak harus mendapatkan pacar? Karena menurut gue mendapatkan pacar itu adalah salah satu kesalahan anak muda sekarang. Tapi gue mau ngasih tahu alasan kenapa kalian gak punya pacar itu pertama karena itu bakal menghambat kesuksesan kalian. Itu bakal membuang-buang waktu, membuang banyak energi. Kalau misalkan kalian punya pacar, fokusnya kalian adalah ke pacarnya kalian dan juga ke dirinya kalian. Yang pasti kalian harus menghilangkan beberapa fokus dalam hidup kalian. Kalian tuh nggak mungkin fokus, kalian pasti fokus ke pacar kalian. Apalagi kalau misalkan kalian pacaran itu cuma gara-gara kesepian, gara-gara teman-teman kalian punya pacar, atau gara-gara kalian hawa nafsu. Itu goblok banget sih menurut gue, coy ya. Jangan pernah kalian mendapatkan pacar cuma gara-gara itu goblok banget. Gue juga ada hawa nafsu kalau misalkan ya teman-teman gue udah punya pacar gitu kan ya, cuma gue masih jomblo gitu. Terus gue berpikir ya nggak apa-apa dong, artinya gue masih punya kebebasan buat diri gue, artinya gue masih punya kebebasan untuk gue membangun bisnis lain, untuk gue melakukan hal-hal banyak lain. Ketika gue punya pacar, gue itu fokus gue terbagi-bagi. Nggak mungkin gue fokus ke bisnis. Jadi jangan pernah kalian punya pacar ya. Tapi kalau misalkan kalian coba sekali-kali ya oke. Tapi jangan. Gue nggak rekomendasiin kalian untuk pacaran. Di umur sekarang ini kalian eksplorasi, banyakin skill. Pacaran adalah hal-hal paling tolol, hal paling bodoh yang pernah lakukan. So, keenam, keberanian adalah jawabannya. Kalian tahu buku ini? Ya, ini adalah buku yang benar-benar ngubah hidup gue. Buku self improvement yang anak muda semuanya wajib baca ya. Di buku ini dijelaskan kenapa lo itu banyak ngerasain anxiety, kenapa lo depresi, kenapa lo itu nggak sukses. Jawabannya simple banget. Ini jawaban final ya. Karena lo itu nggak cukup berani untuk melakukan. Karena lo itu nggak cukup berani untuk memulai. Beneran, lo nggak cukup berani untuk bahagia. Kenapa lo nggak bahagia sampai sekarang? Lo kan pengen bahagia, tapi kenapa nggak bahagia? Karena lo nggak punya keberanian. Lu nggak punya keberanian untuk dibenci, nggak punya keberanian buat nggak disukai. Padahal satu-satunya nih ya hal yang perlu lakukan untuk lu take action adalah berani dulu. Gitu. Kalian tumbuhkan motivasi, tumbuhkan self respect, tumbuhkan pokoknya gua bisa dalam diri ini. Gua percaya identitas gua sebagai gini, gua percaya gua mau melakukan ini, gua bisa. Masalah utamanya adalah kalian tuh nggak berani untuk menggapai mimpi kalian, menggapai goals tersebut. Jadi courage to be disliked. Courage to start. Courage untuk bahagia itu penting banget. Ketujuh, become the creative version of yourself. Ini mungkin agak membingungkan, tapi bagi gua jadi versi diri kreatif itu hal yang gue tuh nyesel gue nggak lakukan dulu. Maksudnya menjadi diri versi kreatif adalah kalian itu kayak belajar dalam hal kreatif. Misalkan kalian kayak belajar buku ini, kayak berani tidak disukai ini kan. Terus gue sambungkan sama buku kayak buku Atomic Habit. Itu gue satu padukan gimana sih cara kayak gue bisa membangun kebiasaan terus gue menjadi bahagia gitu dengan buku ini tadi. Kalau misalkan kalian belajar 7 jam kan kalian nggak bakal dapat apa-apa. Tapi gimana caranya kalau misalkan gue belajar 2 jam doang, tapi gue bisa dapetin knowledge atau pengetahuan yang esensial gitu. Jadi untuk menjadi diri kalian, diri versi kreatif kalian tuh sama kayak kalian tuh menjadi jenius. Tapi gue tuh sukanya bilang orang-orang yang jenius atau orang pintar itu sebagai orang kreatif. Yaitu orang yang belajar itu dengan imajinasinya mereka. Ya, pokoknya kalau misalkan gua itu dulu bisa menjadi kreatif ya, bisa menganggap semua hal, menganggap pelajaran-pelajaran gua nih sebagai hal-hal kreatif, mungkin aja gua bisa kerja lebih efisien, mungkin aja gua bisa dapetin ide-ide yang lebih cemerlang lagi. Yang ke-8, belajar untuk enjoy dengan proses. Kebanyakan kita itu banyak banget yang terlalu menyerah ya, karena kita tuh nggak suka dengan prosesnya saat ini. Padahal untuk kita bisa sukses, kita tuh harus benar-benar menjalani atau enjoy dengan proses kita saat ini. Entah proses itu tuh kayak nggak pas, entah proses ini kayak nggak perfect, kita harus benar-benar enjoy dengan proses ini. Karena kalau misalkan kalian nggak enjoy ya nggak ada cara lain, kalian harus enjoy. Detik demi detik kalian buat video, kalian buat karya, buat karyalah dengan sejelek-jeleknya, karena itulah yang bisa membuat kalian lebih sukses. Dan ke-9 ini penting, itu kalian harus jadi good atau jadi jago dalam skill komunikasi dan juga membangun relationship yang bermanfaat dengan orang lain. Ya gue tahu sih kalian itu misalkan introvert ya, harusnya kalian itu menyendiri, harusnya kalian bangun skill. Tapi ya bayangin aja kalau misalkan kalian punya skill, tapi kalian nggak punya skill untuk mengkomunikasikan ini,
untuk membangun dengan kliennya kalian, untuk membangun dengan teman kalian. Ya mungkin ada dari kalian ya, kayak gue ya, gue kan nggak ada gitu kan ya, gue teman yang benar-benar sepassion atau kayak sama dengan gue yang tertarik dengan self improvement, tertarik dengan kreativitas, itu nggak ada teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian bisa menginfluence teman kalian itu, dengan begitu kalian bakal mendapatkan banyak banget relasi, dan itu bakal mengantar kalian ke duit ya, ke banyak banget opportunity buat kalian tuh bisa menjadi sukses. Hal yang ke-10 adalah stoicism. Stoicism maksudnya adalah kayak sebuah filosofi gitu, dan gue tuh pengen banget belajar ini waktu gue itu kayak 2021, waktu gue pertama kali mulai self improvement. Coba aja gue itu bisa belajar stoicism, mungkin aja sekarang nih reaksi gue beda, gue bakal lebih tenang. Seriusan deh, kalau kalian yang masih muda, kalian belajar stoicism, beneran hidup kalian bakal lebih terasah. Pokoknya stoicism tuh kayak kalian itu fokus ke kontrol diri, ya enggak? Hal-hal yang membuat kalian marah, hal-hal yang membuat kalian stres, itu bukan salah hal-hal tersebut, tapi salah kalian. Ya intinya kalian cari aja lah stoicism. Ya gue agak capek juga sih kalau misalkan membahas di sini. Gue tuh semenjak ada stoicism ya, yang gue pelajari selama 2023, gue nggak fokus ke eksternal, gue nggak fokus hal-hal ini, hal-hal yang nggak bisa gue ubah, tapi gue fokus ke hal-hal yang benar-benar bisa gue ubah. Gue berfokus pada bisnis yang benar-benar bisa diubah, yang benar-benar bisa difokuskan. Gue benar-benar nggak baperan juga. Intinya stoicism itu kayak kita tuh mengontrol diri, seni buat kita itu bisa tetap tenang di era saat ini. Seni bagaimana kita bisa mengontrol diri dengan tenang. Kebanyakan orang nggak punya self control, kita punya self control. Kita bisa memahami diri kita. Jadi kalau misalkan kalian masih muda, belajar stoicism, maka kalian akan dapat semuanya. Nomor 11, jangan depend atau jangan bergantung pada orang lain dan juga hal lain. Be different. Itu maksudnya adalah kalau misalkan kalian itu kayak mencari validasi gitu, atau misalkan kalian tuh bergantung sama orang lain banget gitu lah, kayak kalian harus jadi independent. Maksudnya kalau misalkan ada hal ini, itu jangan dikasih tahu di sosial media, karena menurut gue kayak siapa sih yang peduli gitu kan pada hal tersebut. Kebanyakan anak muda itu kan pengen banget mencari validasi, pengen banget bener-bener kayak gue itu harus dibanggain oleh orang lain tuh harus ngelihat gue. Karena kalian menganggap semua orang itu nggak ada yang peduli dengan kalian, kecuali kalian kasih value kepada mereka. Contohnya aja kayak hari ini gue ulang tahun umur 18 dan nggak ada yang ngerayain, semuanya nggak ada yang ngerayain. Gue nggak kasih tahu teman-teman gue, ya karena gue nggak ada teman selain teman sekolah. Gue nggak kasih tahu semua orang. Emang gue sengaja nggak kasih tahu semua orang. Karena menurut gue ya orang pasti nggak akan peduli. Ya mereka mungkin akan peduli, tapi kayak apa pedulinya mereka terhadap gue? Ulang tahun gue nggak ada yang berdampak kepada mereka, kecuali gue ada bisnis dengan orang tersebut, yang mana itu bisa menguntungkan. Tapi kalian tuh harus benar-benar belajar cara benar-benar enjoy dengan diri kalian, tanpa harus melibatkan orang lain, tanpa harus melibatkan hal-hal kayak mungkin sosial media atau apapun. Kalian enjoy company kalian tanpa apapun dari itu. Dengan begitu kalian akan lebih tenang, hidup kalian akan lebih bebas lagi. Dan ini yang paling penting juga, dan ini yang menjadi poin dari video ini, yaitu jangan punya penyesalan apapun, jangan buat banyak alasan, find a solution. Kebanyakan dari kita saat nonton video ini mungkin kalian kayak, aduh gue nyesel banget ya, kenapa gue nggak ngelakuin ini. Tapi kalau misalkan kalian begitu kan percuma banget ya nggak sih, kayak ngapain sih kayak gini, ya nggak? Penyesalan itu nggak ada sama sekali jalan keluarnya. Penyesalan itu hanyalah sementara doang. Untuk kalian bisa memecahkan masalah itu, untuk kalian bisa solve problem hidup kalian saat ini adalah dengan belajar dari masa lalu. Setelah kalian belajar dari masa lalu, kalian bisa akan lakuin lagi action yang perlu kalian lakukan. Oke, dulu gue nggak ngelakuin ini, coba deh gue lakuin ini, tapi dengan cara yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda. Dan hal yang ke-13 ini adalah jangan iri sama orang lain, no comparison, just focus on yourself. Kita lihat orang di sosial media dan kita iri, dan kita membandingkan hidup kita dengan mereka. Kita dibombardir oleh konten-konten pencapaian gitu. Ada orang yang lebih tinggi dari kita, ada orang yang lebih pendek dari kita. Itu kan jatuhnya lebih kayak ke FOMO gitu kan, yang mana kita lebih berfokus pada kelebihan orang lain, kelemahan orang lain. Kita lebih berfokus pada hidupnya orang lain kebanding kita mengupgrade diri kita sendiri. Orang lain yang levelnya lebih dari kalian, ataupun yang levelnya lebih rendah dari kalian, itu kalian bisa belajar dari situ. Jadi kalian harus anggap semua orang ini adalah pembelajaran bagi kalian, bukan masalah bagi kalian atau bukan kompetisi.
Jika kalian pengen menjadi orang seperti ini, kalian bisa belajar. Dan jika orang ini tidak lebih unggul dari kalian, kalian yang lebih unggul, ya kalian jangan berfokus pada itu, karena itu menunjukkan bahwa kalianlah yang lebih goblok dari orang tersebut. Karena kan kalian udah berfokus pada kesalahannya gitu. Kalian nggak fokus sama apa sih ya value yang gue dapat dari orang ini gitu kan. Ketika orang ini nggak ada value buat gue bisa ignore orang ini dan berfokus pada value yang bisa gue berikan kepada dunia gitu ya. Orang lain itu untuk kita pelajari, untuk kita dapetin pengalamannya, bukan untuk kita banding-bandingkan. So, kalau pikiran kalian bilang untuk membanding-bandingkan sama orang lain, itu adalah jebakan bagi kalian ya. Jebakan untuk kalian jadi tambah goblok, jadi tambah miskin. Jadi setiap kali pikiran kalian itu, aduh, nih orang kok lebih kaya dari gua, nih orang kok lebih ganteng dari gua. Bilang aja, oke, bagaimana gue bisa menjadi orang ini? Apa yang gua dapat value-nya dari orang ini? Dan gua nggak akan membandingkan diri gua, karena gua lah yang akan mengupgrade value gua, mengupgrade hidup gua. Coba catat kalian catat aja 2 hal tadi yang benar-benar esensial, yang poin-poin atau hal-hal yang menurut kalian itu masuk banget lah gitu, kayak relate banget lah sama kehidupan kalian. Setelah kalian catat itu, kalian langsung take action, kalian langsung implementasikan aja 2 hal aja gue minta. Nah, ataupun satu aja, 1 hal, lakukan hal-hal itu. Gue juga pengen nyaranin kalian supaya video ini tuh nggak jadi video yang motivasi atau gimana. Enggak, video ini adalah video reminders, video pembelajaran, video panggilan buat kalian untuk bener-bener jangan lagi buang-buang waktu. Lakukanlah apa yang mau kalian lakukan. Jadi itulah 12 hal yang menurut gua ya, bukan menurut kalian. So, jangan lagi kalian buang-buang waktu. Itu aja pesan gua kali ini. So, what are you waiting for? Jangan tunda-tunda lagi, lakuin hal itu sekarang. Thank you.